Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan layout price Bitcoin. Kita bakal analisa Bitcoin juga, lalu kita akan membahas beberapa berita terbaru juga di soal cryptocurrency juga ya. Nah, kalau kita lihat sekarang crypto update dulu deh. Secara singkat, kalau kita lihat bahwa price Bitcoin sebenarnya sudah naik 34.000 ya, 34.100. Tapi kalau kalian lihat lebih detail lagi sebenarnya kalau di price-nya, ini kita mengalami penurunan yang lumayan juga dalam 4 jam terakhir ya sebelumnya ini sekitar 3,8% ini turun. Nah, kalau kalian yang bertanya kenapa hal ini bisa terjadi, mungkin bisa terjadi soal berita gitu, karena memang ada berita negatif juga. Contohnya di sini kita bisa lihat sendiri, Bitcoin trims gains as PBOC step up crypto crackdown. Siapa sih itu PBOC? PBOC adalah People Bank of China, jadi bank negaranya China gitu ya. Nah, dia bilang ya bahwa dia cut gainsnya Bitcoin. Jadi memang kenaikannya Bitcoin di cut karena memang dia sudah naik kan, sekarang turun lagi walaupun memang naik. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sebelumnya kan Bitcoin levelnya tuh di 33.000. Jadi memang masih dihitung positif trend lah, naik ke atas seperti itu ya. Nah, ini adalah beritanya sebenarnya kenapa? Karena memang kita lihat China Central Bank atau PBOC closed down a Beijing-based company. Beijing ini adalah salah satu kota di China. Based company providing software services for virtual currency. Jadi adalah perusahaan yang memang memberikan service-service software untuk perangkat lunak gitu ya, untuk crypto, virtual currency transaction gitu ya. Makanya dengan ini kita lihat price Bitcoin fell ke 35.000 dari 35.100 ke 34.000 karena memang ini sudah sempat menyentuh angka 35.000 gitu. Tapi dengan Bitcoin keluar, boom, turun lagi seperti itulah ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini adalah pengumumannya, ini mungkin websitenya gitu ya. Ini adalah translate-nya. Pengingat risiko untuk mencegah aktivitas perdagangan mata uang virtual. Jadi memang untuk cryptocurrency, virtual currency lah. Di bawahnya juga dia bilang bahwa merimain orang, mengingatkan bahwa harus meningkatkan kesadaran risiko mereka dan membangun filosofi investasi yang benar. Ya nggak tahu sih apakah dengan mereka menggunakan nge-ban crypto ini adalah jalan yang benar, kita tidak tahu juga. Tapi mungkin ini ada kaitannya dengan China punya CBDC juga, jadi mereka bikin kripto mereka sendiri soalnya kan. Jadi kita lihatlah perkembangannya bagaimana. Nah, ini dari Biro Pengawasan dan Administrasi Keuangan Lokal Beijing, Departemen Manajemen Bisnis Rakyat China. Jadi memang ini official dari government-nya sendiri gitu, dari pemerintahnya. Nah, nggak hanya itu, kita juga bisa bahas ke berita terbaru soal Binance, yaitu adalah UK Bank Barclays block payments to Binance. Jadi kalau kalian tahu, bank di Inggris salah satu yang terkenal yaitu Barclays. Anggap saja misalnya BCA-nya Indo lah, jadi Barclays itu Inggrisnya gitu ya. Nah, ini memang top bank di Inggris sendiri. Blocks, jadi mereka ngeblokir payment atau misalnya kalian mau deposit atau mau withdraw mungkin ya dari Binance sendiri gitu. Dan ini sebenarnya bad news untuk Binance, tapi kalau saya lihat dari price actionnya dari Binance sendiri nggak begitu efek dengan berita seperti ini gitu ya. Dan Binance ini walaupun dengan kasus ini, kalau menurut saya fundamentalnya pun masih cukup bagus untuk Binance. Mungkin kalau misalnya kasusnya tambah parah atau bagaimana dan harganya turun, mungkin itu bisa menjadi saran atau untuk kalian beli sebenarnya. Oke, tapi itu hanya ini, kita langsung bahas saja ke Bitcoinnya sendiri ya, price actionnya Bitcoin bagaimana. Nah, Bitcoin USDT, kita akan bahas Bitcoin USDT. Yang pertama adalah ini adalah horizontal support dan resisten yang sudah saya layout kepada kalian semua. Jadi di sini yang warna putih bisa dilihat 36.000, 35.000. Memang di setiap ribuan istilahnya ada supportnya gitu. Karena memang ya Bitcoin price-nya sideways di sini dan kita bisa tahu lah di mana supportnya, di mana resistennya gitu ya. Tapi kita harus point out dulu, di support resisten ini ada support yang memang kuat dan resisten yang benar-benar kuat gitu ya, yang memang menunjukkan tren yang positif. Contohnya, kalau menurut saya resisten yang harus yang di break sama Bitcoin untuk melanjutkan positif trend itu di 36.500 gitu ya, di yang ini nih, yang saya kotakin hijau. Jadi ini adalah resisten yang kuat, kita bisa lihat sendiri di sini ada resistennya, ada resistennya lagi. Jadi kalau misalnya Bitcoin price-nya keep up, naik terus, atau mungkin retest lagi untuk naik, nah ini mungkin resistennya harus bisa di break, mungkin dia retest lagi untuk sebelum melanjutkan kenaikan gitu ya. Kalau menurut saya sendiri, pendapat saya, ini mungkin masih waktunya untuk kalian beli sebenarnya. Kenapa? Karena ya sebelum Bitcoin naik ke 38.000. Kenapa 38.000? Nah, saya jelaskan juga gitu ya. Asalkan tidak ada FUD atau berita-berita yang negatif tiba-tiba bermunculan seperti tadi itu ya. Tapi kita lihat ya ini sudah mulai recover lagi sih ya. Semoga memang benar-benar recover dan FUD-nya semoga tidak terjadi lah ya. Nah, support, kita bahas supportnya juga. Kalau support terakhir Bitcoin terbentuk ada di level 33.000, yaitu di sini.
Ini karena ini juga cukup kuat menjadi supportnya dia gitu ya, ada resisten juga seperti ini ya. Makanya saya bisa bilang dia bisa jadi supportnya juga. Dan kita bahas juga nih pakai Fibonacci trendline, dimana dari sini kita bisa tarik ke sini ke paling bawahnya dia. Di sini waktu dia naik terus dia turun lagi, nah kita bisa tarik ke sini. Nah kira-kira sebenarnya memang topnya biasanya untuk mereka recover gitu ya, itu ke nomor 1 pasti ada rejection gitu ya, dari Fibonacci trendline sendiri gitu, retracementnya ya. Nah makanya ini pas juga, pas di 36.500 gitu ya. Lalu kita lihat ke bawah, pas juga di 0,236, level Fibonacci 0,236, yaitu di 33.000. Jadi apakah dengan adanya sudah retest beberapa support, apakah waktunya Bitcoin sekarang untuk naik gitu ya. Nah di video ini kita juga akan bahas Wyckoff juga nih, seperti itu. Nah mungkin kalian bertanya, ini dua support ini dari mana? 31.000 sama 32.000. Saya jelaskan juga sedikit saja. Kalau ini saya ambil dari dulu kan ada namanya ada potensi head and shoulder yang akan terjadi gitu ya. Tapi kita lihat sendiri bahwa head and shoulder-nya sepertinya tidak akan terjadi gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari trendnya untuk menentukan support, bisa kita lihat juga bahwa memang ada support juga di level 31.500 dan di sekitar 32.000-an, 500-an gitu ya. Ada supportnya di sini. Kalau kita tarik ke samping sebelah sini, ini juga pas mengenai bottomnya juga pada saat dia turun gitu ya, di 31.500. Jadi ini benar-benar support terakhirnya sih kalau menurut saya, sebelum, karena kalau turun lagi istilahnya Wyckoff accumulation pun juga tidak akan terjadi gitu. Nah itu adalah beberapa support yang sudah saya jelaskan kepada kalian semua, horizontal supportnya, karena kita ada trend line-nya juga. Jadi kalian bisa tahu nih kalau sekarang Bitcoin di sini resistennya di berapa? Di 35.000. Kalau misalnya dia break, resistennya di berapa? 36.000. Kalau misalnya 36.000 break, oh tadi saya bilang juga belum bahas ini ya. Kita lihat trend base Fibonacci, kita cari lagi di sini. Nah di sini kita tarik. Nah biasanya kan dia nomor 1. Nah, kenapa 38 ribuan? Karena memang target kita tuh di sekitar antara 1,414 dan 1,618 gitu ya. Di sini mungkin kalau misalnya Bitcoin berhasil break ini, biasa break 36.000, ini mungkin target selanjutnya untuk Bitcoin gitu ya. Di level antara 39.000 atau enggak di 38.000 gitu ya. Sebelum Bitcoin bisa retest lagi ke atasnya, yaitu di 42.000. Dan kalau misalnya sudah naik 42.000, ya udah, ini udah good for Bitcoin untuk uptrend lagi, semoga seperti itu. Nah itu adalah secara singkat support dan resistennya untuk Bitcoin. Kita bahas sekarang, masuk ke dalam Wyckoff accumulation. Sebenarnya kita sudah, bukan Wyckoff accumulation, kita bahas dua-duanya gitu ya. Nah oke, kita buka dulu Wyckoff accumulation-nya. Agak freeze sebentar. Oke. Ini adalah Wyckoff accumulation-nya. Mungkin kita bisa lihat dari time frame daily-nya, karena lebih valid sebenarnya ya kalau kita lihat dari time frame daily. Nah ini adalah Wyckoff accumulation yang pernah kita bahas juga. Apakah sekarang Wyckoff accumulation masih terjadi? Yes. Dan kalau menurut saya pun ini pun masih bisa masih terjadi, dan kita masih di fase C. Jadi belum masuk fase D gitu ya. Nah sebelum itu kita bahas dulu, apakah sekarang kita di akumulasi atau di distribusi. Nah kalau misalnya untuk membahas ini, sebenarnya kalau kita bisa lihat dari YouTuber pertama kripto gitu ya, yang menjelaskan tentang Wyckoff teori gitu ya, dia bilang sendiri bahwa memang sekarang kita sudah di fase accumulation. Dia bilang sini spring test gitu ya, hampir sama seperti yang kita prediksikan. Jadi mungkin ini adalah yang terjadi, dan kita harus antisipasi juga lah kalau misalnya kita sudah di accumulation phase. Nanti saya jelaskan juga apakah distribusi bisa terjadi. Jadi ini benar-benar bad newsnya untuk crypto kalau misalnya ternyata wah distribusi masih bisa terjadi gitu ya. Tapi kita bahas dulu akumulasinya. Nah kalau kita bahas dulu mulai dari Wyckoff logic, di mana kita pertama pasti mengalami kalau misalnya dari sini kita mengalami accumulation dulu, lalu adanya markup, artinya dia naik gitu ya. Oke, ini orang sudah positif, naik, makanya kita bull run istilahnya. Lalu di atas kita ada distribution phase, sebelum kita ke bawah lagi, kita markdown ke bawah. Nah, sebenarnya Bitcoin ini sudah mengalami markup dan markdown-nya juga gitu ya. Kita lihat sendiri, dia ada distribution phase, markdown, nah accumulation phase, seperti itu. Nah, ini sebenarnya kita hoping. Kenapa kita hope atau kenapa kita berharap? Karena memang kalau misalnya berdasarkan accumulation phase, pada akhirnya kita ini akan melanjutkan kenaikan ke atas lah. Istilahnya kalau di Elliott Wave Theory sudah masuk ke wave 5. Dan ini adalah best case scenario menurut saya. Oke. Nah, kita lihat dulu pembahasan ke Wyckoff accumulation. Hampir sama sih dengan pembahasan saya terakhir, bahwa memang kita sudah mengalami tes, dan mungkin ini kita sudah mengalami the third test gitu, udah the test ketiga. Mungkin sekarang kita
akan mengalami ya zigzag dulu, naik, lower higher low gitu ya, seperti ini. Sebelum kita hit yang namanya atasnya dulu, sebelum kita masuk hit ini. Last point of support. Last point of support kita di sekitar mungkin di level 37.000 atau 36.000 gitu ya. Karena 36.000 kan tadi kita bilang strong supportnya. Mungkin dia bisa retest lagi. Jadi udah naik ke 38.000, retest dulu ke 36.000, baru kita bisa melanjutkan kenaikan lah, seperti itu. Jadi ini mungkin base case skenario-nya. Dan sekarang kita masih di fase C. Kenapa fase C? Karena di fase C high-nya ini masih di 36.500-an kan. Nah, kalau kita lihat di fase D, ini kita udah masuk ke fase D ketika harga Bitcoin ini sudah naik di atas high-nya. Yaitu kalau misalnya harga Bitcoin sebenarnya sudah di atas ini, nah baru kita masuk ke dalam fase D. Nah, di fase D nanti kita juga akan mengalami beberapa koreksi juga. Ini pernah saya bahas juga sebenarnya. Jadi seperti itu untuk keadaan accumulation phase. Nah, worst case skenario-nya gimana? Nah, ini yang kita harus bahas. Worst case skenario. Nah, kita harus tahu juga bahwa memang di Bitcoin ini pun ada namanya distribution phase, dan ini yang terjadi. Kita lihat sendiri bahwa hampir sama, ini juga pernah saya jelaskan juga. Ada PSY, ada BC, ada AR, ada ST, ada sign of weakness, ada UT, ada UTAT gitu ya. Jadi ini memang kalau kita lihat memang pergerakan price-nya sama. Kalian bisa pause videonya lalu cocokin gitu ya dengan ini. Nah, sebenarnya kalau misalnya butuh penjelasan lebih dalam, di website juga ada, lalu di video saya yang sebelumnya nanti saya linkin coba ya. Ini juga ada pembahasan tentang distribution phase seperti itu. Nah, kalau distribution phase kenapa nggak bisa terjadi? Karena ini suatu hal yang kita harus noted, diperhatikan gitu ya. Nah, ini adalah LPSY, dimana kita mengalami last point of supply gitu ya di sini. Lalu kita turun kan. Nah, turun harusnya kita membentuk SOW. Jadi anggap ini adalah SOW kita, sign of weakness kita. Nah, kalau berdasarkan graf ini, sebenarnya kita tuh harus naik lagi ke support lines kita. Tapi support lines kita itu di berapa? Support lines kita itu di 43.000 sampai 45.000. Dari mana? Dari AR kita, automatic rally kita, sama di sign of weakness yang pertama, seperti itu. Jadi di sini sama di sini. Makanya ini saya bisa bilang ini adalah support line kita gitu ya. Tapi yang terjadi adalah kita nggak pernah naik sampai ke 45.000 seperti ini. Kita nggak pernah tes kembali. Dan takutnya adalah seperti ini. Kita ini sebenarnya masih di fase ini, belum distribusi gitu. Jadi kita masih dalam fase ini tapi lebih panjang gitu ya. Jadi nanti pada saat kita naik, hit support line kita malah lanjut turun. Nah, itu distribusi bisa terjadi di sini. Makanya kita tetap harus memikirkan poin di 43.000 dan 45.000 gitu. Jadi bisa saja kita mengalami let's say kita mengalami akumulasi di sini gitu ya. Tapi pas naik ini kenapa price-nya turun? Nah, karena di sini kita baru mengalami distribusinya gitu. Dengan kita hit membentuk LPSY kita yang kedua. Nah, ini yang worst case skenario buruknya lah yang kita nggak mau sebenarnya ya. Tapi ini kita bisa terjadi. Jadi kalian harus point out juga bahwa kalau distribusinya bisa terjadi seperti ini. Jadi kita mengalami short term accumulation lah di sebelah sini sebelum akhirnya kita bisa breakout, tapi bukan to the moon. Kita accumulationnya bukan naik gitu ya, tapi kita malah naik menyentuh support line kita, baru kita lanjut turun ke 20 ribuan mungkin ya, seperti itu. Tapi ini kembali lagi nanti saya tetap update. Tapi kalau untuk sekarang secara short term yang tadi saya sudah jelaskan, saya sih prefer bahwa memang kita lihat Bitcoin sudah naik, jadi mungkin bisa secara short term ke 38.000 juga. Karena sama distribusi dan akumulasi, poin yang kita harus lihat adalah di 43.000 sampai 45.000 di support line lah, seperti itu. Dan sebenarnya Bitcoin masih ada beberapa resisten yang masih harus di breakout. Jadi kalau di bulan Juli ini menurut saya ya masih panjang lah perjalanan kita ya, di 41.000, lalu sekarang aja di 36.000 aja belum di break gitu. Jadi untuk potensi untuk kalian trading atau buat mau invest sebenarnya sekarang pun masih oke dan masih murah. Nah, itu saja video saya penjelasan tentang akumulasi dan distribusi tentang Wyckoff. Semoga kalian mengerti juga. And kalau kalian suka video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you in the next video. Bye bye.